Ekoenzim adalah cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi limbah organik, seperti sisa buah dan sayuran, gula, dan air. Ekoenzim dapat digunakan sebagai pembersih serbaguna, pupuk organik, dan pembersih udara. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat ekoenzim. Pagar-pagar bahan-bahan. 1. Limbah organik bintang-bintang. Sisa buah dan sayuran rasio ideal adalah 1 bagian. 2. Gula merah, gula pasir, atau moles rasio ideal adalah 1 bagian. 3. Bintang-bintang air bintang-bintang, air bersih rasio ideal adalah 10 bagian. Pagar-pagar peralatan. 1. Wadah plastik dengan tutup. Hindari wadah logam, karena dapat bereaksi dengan cairan fermentasi. 2. Timbangan atau alat ukur untuk memastikan rasio bahan yang tepat. Pagar langkah-langkah. 1. Bintang-bintang siapkan bahan bintang-bintang. Cuci bersih limbah organik untuk menghilangkan kotoran dan sisa pestisida. Potong kecil-kecil agar lebih mudah terurai. 2. Campur bahan. Masukkan limbah organik, gula, dan air ke dalam wadah dengan rasio 1:1. 10. Misalnya, jika menggunakan 100 gram limbah organik, tambahkan 100 gram gula dan 1000 ml air. 3. Bintang-bintang fermentasi bintang-bintang. Tutup wadah rapat dan simpan di tempat yang sejuk dan gelap selama 3 bulan. Pastikan untuk membuka tutup wadah setiap hari selama 2 minggu pertama untuk mengeluarkan gas yang terbentuk dari proses fermentasi. 4. Bintang penyaringan bintang-bintang setelah 3 bulan. Saring cairan dari limbah organik menggunakan kain saring atau penyaring halus. Simpan cairan hasil saringan dalam botol bersih untuk digunakan. Pagar penggunaan ekoenzim. 1. Bintang-bintang pembersih lantai bintang-bintang. Campurkan 1 bagian ekoenzim dengan 20 bagian air. 2. Pupuk tanaman bintang-bintang. Rencerkan ekoenzim dengan air dalam rasio 1:100 dan semprotkan ke tanaman. 3. Bintang-bintang pembersih udara bintang-bintang. Semprotkan ekoenzim yang telah diincerkan dengan air di udara atau permukaan untuk mengurangi bau dan membersihkan udara. Ekoenzim tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga membantu mengurangi limbah organik dan memanfaatkan sisa makanan yang biasanya dibuang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita membuat ekoenzim. Bahwa ekoenzim adalah larutan yang kompleks yang berasal dari bahan-bahan organik, baik dari tumbuhan maupun buah-buahan. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat ekoenzim. Nanti lebih jelasnya lagi bagaimana manfaat ekoenzim itu kita jelaskan lebih lanjut. Jadi bahan-bahan yang perlu kita sediakan sebelum kita membuat ekoenzim adalah air, bahan organik, kemudian gula atau molase. Perbandingannya ya, seperti yang para pakar yang sudah disampaikan di tutorial-tutorial yang lain, perbandingan air adalah 10, BO-nya bahan organik itu 3, dan sumber energinya gula ataupun molase itu 1. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan ini 10 air, bagiannya jadi 10 bagian, kemudian 3 bagian ini sekitar kalau 3 bagian konversi dari air ini ya, diperkirakan 3 kilo. Kemudian 1 bagian ini gulanya 1 kilo. Pertama, saya biar lebih gampang untuk larut, kita iris-iris ya. Kita iris. Biar lebih kita iris semua sebanyak 1 kilo ini. Nanti kita masukkan ke dalam botol ini. Selanjutnya diiris-iris seperti ini biar gampang larutnya. Nggak usah kita praktekkan secara keseluruhan praktek ngirisnya, yang jelas semua tahu bahwa nanti perbandingannya 10 bagian dari air, kemudian 3 bagiannya itu adalah dari bahan organik, dan 1 bagiannya dari gula ataupun molase. Ya, ini nanti kita susulkan. Nah, ini kita praktekkan aja sampel, enggak semuanya harus saya iris, tapi kelamaan videonya terlalu panjang. Kalau ini agak keras nih gulanya. Jadi gula nanti 1 kilo itu nanti kita masukkan semua, nanti kita susulkan ya gulanya. Nah, ini bahan-bahan organik ini kenapa harus diiris-iris? Biar cepat terurai, biar cepat jadi. Ini ada pepaya, ada kulit pepaya, kemudian ada belimbing wuluh, ada kulit semangka, kemudian ada kulit pisang, dan ada pisang yang sudah terlalu masak kemudian tidak termakan. Nah, setelah kita iris semua, ini kan sudah saya timbang berkisar 3 kilo sesuai dengan rumus 10 bagian air, 3 bahan organik, dan kita masukin aja semua cepat. Kita iris.
Jadi eh, setelah kita iris-iris semua yang kecil-kecil biar cepat terurai, nanti sama juga kita bikin apa ya, enzim itu yang jelas tuh ada mikroba yang bermanfaat ini syat. Nanti baunya kayak tape, ini termasuk mikroba ya. Yang jelas cairan yang bermanfaat, manfaatnya diantaranya untuk membersihkan bahan-bahan dapur, untuk menyegarkan udara, kemudian bisa untuk membersihkan takel lantai. Nah, ini nanti setelah ini kita masuk semua setelah masuk semua ya, kita tutup, kemudian 3 hari sekali, karena ini tidak kasih selang. Bisa juga nanti kita kasih selang. Jadi ini bahan-bahan organiknya ini ada macam-macam, ini ada pepaya, ada kulit pisang, ada pisangnya juga, kemudian ada kulit semangka, ada sawo. Wah, komplit ini, komplit ya. Ini kulit pepaya. Ini sudah saya simpan beberapa 2 hari ini di kulkas, di dalam kulkas sudah 2 hari di dalam kulkas. Jadi di dalam kulkas tidak boleh lebih dari 2 hari. Yang kita khawatirkan nanti sudah terkena apa ya, ini karena ini bahannya harus benar-benar bersih. Ini walaupun warnanya seperti ini bersih, sudah saya cuci, ini sudah saya cuci. Ini ada belimbing bulu, ini ada sawo, ini ada jeruk. Nah, ini pisang sebenarnya. Ini pisangnya udah terlalu matang, tapi ini saya masukkan di dalam kulkas, jadi ini masih bisa dipakai. Jeruk ini jeruk segar nih teman, ini belimbing bulu, ada sawo, sama isinya ada apa-apa. Ini udah terlalu masak sawonya.
penting bahan-bahan organiknya itu jangan lupa perbandingannya biar biar nanti hasilnya bagus. Tadi 10 bagian adalah dari airnya, kemudian 3 bagian dari bahan organik. Bahan organik itu bisa sisa-sisa sayuran, bisa juga sisa-sisa buah-buahan, bisa juga buahnya juga bisa, namun demikian kan buahnya kan mahal, jadi ini sisa-sisanya saja atau yang tidak dimakan. Jadi ini adalah memanfaatkan sisa-sisa barang-barang dapur yang biasanya dibuang, kita kita gunakan, kita proses menjadi ekoenzim. Ini sampel aja ya, anggap saja ini sudah selesai. Nah, tutupnya mana ya? Jadi anggap saja ini sudah selesai. Jadi saya ingatkan lagi, 10 bagian air, kemudian 3 bagian, kalau ini 10 liter, 3 bagian ya, kisarannya atau konversinya sekitar 3 kilo bahan organik dan 1 kilo atau 1 liter molase, 1 kilo gula atau 1 liter molase. Ini sebagai apa? Sebagai energi pembuatan ini. Setelah proses ini selesai, kita masukkan semua, kemudian kita tutup, ya. Kita tutup. Setelah kita tutup, kita biarkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Namun setiap 3 hari sekali, coba ini tutupnya, ya. Tadi tutupnya mana ya? Nanti tutupnya dibuka, karena apa? Karena akan memunculkan gas, ya. Gas sebagai akibat dari proses apa ya, sebagai proses dari penguraian bahan-bahan organik yang ada di dalam sini, akan memunculkan gas. Kalau tidak tutup, bisa juga ini tutupnya itu kita kasih selang, ya, kita kasih selang, kemudian kita lem biar rapat, kemudian selangnya kita tarik, kita masukkan ke dalam botol, ke dalam botol. Kalau tidak seperti itu, cukup ditutup, 3 hari sekali harus dibuka selama 3 bulan, ya. Ini prosesnya lama, 3 bulan. Nah, jadinya saya sudah membuat ini seperti ini pekat ini. Ada juga kadang-kadang yang membuat ekoenzim itu warnanya tidak lebih pekat dari ini, agak bening kuning, ini pekat nih. Jadi kalau saya ini untuk saya jadikan pestisida maupun insektisida untuk nyemprot tanaman saya. Jadi perbandingannya 1:1000. 1 mili kita campurkan dengan 1 liter. Seumpamanya ini 10 liter, 15 liter. Nah, kita campurkan hasil ekoenzim yang sudah kita buat itu sekitar 15 mili. Jadi penggunaan sedikit sekali, karena ini adalah asam, ya. Jika kita penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, bisa jadi tanaman kita justru akan terlalu panas, karena ini asam nih. Ini asam, baunya segar kayak tape. kayak tape. Jadi ini bisa digunakan untuk membersihkan perabot rumah tangga, kemudian membersihkan lantai, bisa untuk campuran air untuk mengepel, ya toh. Kemudian juga untuk disemprot-semprot di ruangan untuk menyegarkan udara, ya, karena ini
direkomendasikan ini sehat sekali. Jadi sekali lagi kita tadi mempraktekkan membuat ekoenzim. Ekoenzim perbandingannya 10 air ya, 10 bagian air. Kemudian 3 bagian bahan organik dan 1 bagian adalah gula ataupun molase. Kemudian kita masukkan, kita jadikan satu di sini. Nah, kita jadikan satu di sini, kita biarkan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan ya, warnanya akan berubah. Ya, nanti setelah 3 bulan teman-teman harus menyaringnya antara ampasnya yang ada di sini dengan cairannya. Kita ambil cairannya. Dan ampasnya tidak usah dibuang, bisa juga dipergunakan untuk dikasih di tanamannya, bisa jadi pupuk organik juga. Jadi itu sekilas tentang pembuatan ekoenzim. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena ini tidak saya praktekkan secara keseluruhan sampai rampung iris bahan organik maupun gula terlalu lama. Jadi ekoenzim merupakan larutan dari larutan kompleks dari bahan organik yang bisa dipergunakan untuk ya, diantaranya menyegarkan udara di sekitar kita, membersihkan perabot rumah tangga sebagai insektisida maupun pestisida pada tanaman, dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan. Silahkan rekan-rekan melihat atau mencari tutorial yang lain. Yang jelas kalau saya untuk tanaman saya menggunakan 1:1000 untuk semprot tanaman, tapi untuk mengkocor saya bikin 1:500. Kalau untuk mengepel lantai kita kasih murni aja, 1 ember air kita campurkan mungkin 2 tutup sudah cukup ya. Kemudian untuk membersihkan udara mungkin satu tutup 10 mili ini kita campurkan dengan alat spray, itu kita kocok, kita semprotkan. Itulah ekoenzim, berbagai manfaat yang bisa diambil dari ekoenzim yang kita buat dari sisa-sisa dapur atau sisa-sisa bahan organik yang ada di sekitar kita. Terima kasih.